Halo semuanya, kembali lagi di channel ini bersama saya Alfian dan hari ini spesial kita akan membahas sebuah Kubernetes. Tapi Kubernetesnya bukan Kubernetes biasa ya, Kubernetes K8s. Tapi hari ini adalah Kubernetesnya K3s. Nah, K3s itu apa? K3s itu adalah Kubernetes ya, sama Orchestration Management Platform juga, tapi versi lightweight-nya. Versi lightweight dari Kubernetes yang ada di pasaran. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, Kubernetes itu adalah sebuah proyek untuk orchestration management platform di mana untuk mengatur sebuah workload supaya lebih automated dan juga menggunakan container. Jadi semua application, misalnya kita memiliki application, kita mau deploy, instead of deploy ke VM atau virtual machine secara langsung di host mesinnya, kita menggunakan container based atau menggunakan container orchestration ya. Jadi kita sudah bake atau ship application kita dalam container dan container itulah yang akan dijalankan di dalam Kubernetesnya. Sekarang kita akan membahas K3s karena ini eksperimental yang lumayan bagus ya untuk dicoba. Without further ado, langsung hands on aja gimana cara kita ngedeploy si K3s-nya. Nah ini ya K3s ini jadi dari Rancher Labs. Kalau kita baca di Wikipedia, Wikipedia adalah sumber yang terkadang terpercaya, terkadang tidak terpercaya juga. Ya udah, ya sudah. Tapi ya ini ya, Rancher Lab ini dari California, dia juga punya kontribusi mungkin ya dulu di Kubernetes. Lalu dia flagship lagi namanya K3s. Oh ya, ini foundednya 2014 ya. Mungkin ini ya itu ulasan dari history company mereka. Nah, ini adalah websitenya K3s. Sebenarnya kalau kita lihat ya cara cara dia installation dari K3s ini lumayan mudah ya. Kalau kita lihat di sini ada sebuah command line. Jadi kita ngedapetin command line dari sini langsung sudah bisa kita coba K3s-nya. Jadi K3s ini untuk apa sih sebenarnya? Jadi kenapa kita membutuhkan lightweight Kubernetes? Jadi use case-nya ya untuk IoT ya. Jadi kalau teman-teman punya IoT use case seperti halnya Raspberry Pi, Anda bisa taruh di sebuah edge server dan masing-masing Raspberry Pi itu membentuk sebuah cluster di wilayah Anda. Misalnya Anda berada di Jombang, Anda ingin membuat sebuah sistem IoT di Jombang, Jombang wilayahnya 1 km persegi misalnya. Nah, artinya Anda harus membuat sebuah edge server di mana Raspberry Pi akan diput di beberapa titik. Dan itulah menjadi node Raspberry Pi dan itu akan menjadi sebuah cluster Kubernetes di versi edge location gitu. Nah, jadi itu akan berguna untuk IoT use case ya. Jadi ini lebih pure, lebih apa ya, lightweight, ukurannya hanya 100 MB mereka klaimnya. Hanya K3s package is a single less than 70 MB binary. Sekarang nggak tahu masih di bawah 70 MB atau sudah 100 MB. Tapi intinya itu lightweight banget, nggak butuh disk banyak seperti halnya Kubernetes. Dan hanya dengan 100 MB disk kita sudah bisa mendeploy K3s ini. Ini diagramnya. Jadi sebenarnya sih sama saja ya diagramnya. Kalau kita lihat ada Kubernetes server, ada K3s agent, K3s server. Nah, ada supervisornya, Proxy, API server, scheduler, control manager, kubelet untuk agent dari Kubernetesnya. Sebenarnya hampir mirip-mirip seperti halnya di Kubernetes ya untuk komponennya. Ada komponen master, ada komponen worker juga. Biasanya di komponen master kan ada etcd dan lain-lain sebagainya. Itu hampir mirip lah ya. Jadi di control plane sini juga ada control manager dan bisa menggunakan container D juga. Container D bisa atau uh, bisa menggunakan container manager lainnya ya. Dan juga bagaimana dengan Rancher ya? Nah, jadi Rancher ini jadi kita coba ambil yang latest. Iya, ini dia Rancher. Kita akan menginstal Rancher ini secara langsung di sebuah VM menggunakan AWS atau Amazon Web Service di EC2 instance. Jadi tanpa basa-basi kita coba langsung. Sebelumnya mungkin kalau teman-teman belum ada AWS ya bisa daftar dulu. Itu hanya menggunakan kartu kredit untuk free tiernya. Jadi ada free tier, Anda bisa coba bermain-main di AWS. Tapi di sini saya sudah ada, jadi tinggal launch instance aja dan nanti akan muncul bisa secara langsung muncul ya. Tapi di sini saya akan menggunakan Terraform. Jadi Anda kalau misalnya belum tahu Terraform itu apa, bisa dicoba-coba aja.
Tapi kalaupun mau secara manual launch instances di sini itu juga bisa. Jadi nggak masalah, fleksibel aja. Tujuannya sama ya. Jadi kita coba akan launch instance. Saya akan coba. Ini kemarin saya coba-coba Rancher single. Saya coba provision lagi. Rancher namanya Rancher 2 mungkin. Sini saya namakan Rancher 2. Jadi nanti teks-teksnya jadi Rancher 2 lah ya. Dan saya akan menggunakan AMI-nya itu 2204 Ubuntu 2204, karena yang 2404 saya kira agak aneh ya. 2404 ketika cloud initnya itu ada error sedikit, jadi saya menggunakan 2204. Instance type-nya kalau bisa instance type-nya itu 2 core dan juga 4 GB. Ini udah paling minimum untuk mungkin mendeploy 2 atau 3 aplikasi IoT misalnya. Ini udah paling minimum, baseline-nya seperti ini. Kalau dikurangin ya mungkin akan ada memory utilization yang lebih tinggi dan ya space-nya akan kurang juga. Dan kalau volume bisa 20 GB itu udah cukup banget. Jadi langsung bisa ini ya, karena lightweight 100 MB aja udah bisa jalanin si K3S ini. Oke, coba kita git check out provision 2. Kita commit dulu provision Rancher 2. Saya juga kebetulan menggunakan spot instance. Spot instance ini saya membuat yang persisten supaya lebih murah untuk membuat sebuah project pribadi lah, nggak membutuhkan sebuah instance yang on demand. Karena saya sudah menggunakan Terraform dan Terraformnya menggunakan Terragrant sebagai inputs atau wrapper. Jadi ini sudah lumayan easy peasy. Kalau Anda menggunakan Terraform biasa ya boleh saja. Oke, kita tunggu aja. Jadi nanti akan ada bot yang muncul. Botnya ini bot yang sangat unik dan kesukaan saya. Jadi saya meng-hire Kim Ji-won untuk menjalankan Terraform saya. Kim Ji-won tuh artis dari Queen of Tears ya, kalau nonton drama Korea. Nah ini saya meng-hire beliau. Ya semoga betah ya di sini menjadi bot. Nah, jadi sudah muncul ya. Di sini ada run plan-nya untuk Terraform-nya. Kita akan membuat satu instance saja, karena satu instance sudah cukup untuk membuat sebuah cluster K3S lokal. Jadi di video ini hanya sebatas untuk membuat cluster K3S lokal saja. Mungkin di video selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana membuat sebuah master dan node untuk cluster yang lebih proper ya. Kita bisa apply saja. Ini saya menggunakan project saya sendiri ya, untuk project pribadi. Kita tunggu saja Kim Ji-won untuk apply. Nah, ini sudah merge juga. Artinya kalau kita cek di sini di AWS kita di console, ini akan ada instance baru running, dan ini belum ada namanya, nanti akan muncul setelah user datanya dieksekusi. Karena saya menggunakan user data di sini untuk menamai teksnya, instance-nya apa. Ya, ini namanya sudah muncul ya. Jadi automation di user datanya sudah berjalan, dan teksnya juga sudah terbuat. Sebenarnya ini teksnya nggak terlalu penting sih, tapi ya untuk best practice harusnya menggunakan teks ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam instance ini ya. Saya sudah bisa langsung masuk dan mungkin nggak akan menjelaskan lagi soal gimana cara masuk ke instance-nya. Saya harap ini kelihatan, mudah-mudahan. Saya perbesar supaya lebih kelihatan. Mungkin nggak usah di full screen kali ya. Nah, seperti ini saja. Oke, kita coba lihat, baca dokumentasi sedikit. Di sini ada new user guide. User guide. Mungkin kita akan menggunakan yang getting started ya. Di quick user guide sini. Nah, ini ada beberapa pilihan. Jadi ada AWS, ada Azure, ada DigitalOcean, GCP juga, Linode, dan lain-lain. Tapi saya akan menggunakan yang Helm chart.
Jadi pakai Helm CLI. Jadi kita coba. Nah, ini ya, install K3s on Linux. Langsung skip aja. Nah, ini adalah komennya ya. Ya, jadi ini adalah komennya. Kita coba copy paste aja. Ini kita sudo su supaya masuknya ke root ya. Nah, ini adalah komennya. Nah, di sini kita harus membutuhkan sebuah version. Mungkin kita bisa lihat version matrix dari Rancher K3s-nya ini ya. Dia sebut ada Rancher support matrix. Oke, kita lihat. Gimana sih cara kita nentuin versionnya? Ya, kalau kita lihat di sini ada K3s, dia certified-nya itu dari versi 125 untuk lowest-nya dan highest-nya itu ke 128. Artinya kita hanya bisa menggunakan versi ini saja gitu. Nah, tapi kalau untuk yang K3s-nya, RKE2 juga range-nya cuma sampai 128 ya intinya. Oke, kita coba lihat yang 128. Ya, kira-kira ini ya. Jadi K3s versinya kita nanti ambil yang ini, 128 K3s1. Karena yang 130 sepertinya mereka belum support ya, ini baru banget soalnya. Di Rancher 28 ini hanya yang paling baru ya. Ini K3s-nya masih 128 gitu, nggak bisa di 130. Jadi oke, kita harus menggunakan yang Ranger 128. Sorry, maksudnya K3s 128 ya, bukan. Rangernya 2,8, tapi K3s-nya 128. Ini kita bisa ubah sini. Terus ada lagi yang harus diperhatikan ya. Waktu itu kita harus define IP public dari instance-nya supaya nanti bisa melakukan pemanggilan dari lokal kita ya, supaya bisa diekspos tanpa TLS atau dengan TLS ya. Kayaknya sih ini tanpa TLS ya. Jadi kita harus lihat dulu IP public dari instance-nya apa. Ini 18141 ya. Ini kita ubah. Nah, kira-kira gini, kita execute aja, kita perform komennya, biarkan mereka install dengan sendirinya. Oke, kalau kita coba cek disk ya, ini available-nya masih lumayan banyak. Usage-nya itu 12%, mungkin kernel dan lain-lain itu udah tapi tadi saya lupa ya membandingkan antara awal dan akhir dia disknya kemakan berapa, tapi nggak apa-apa ya, intinya ini masih sangat luas sekali space-nya, bisa kita gunakan untuk use case apapun ya di dalamnya, termasuk nanti workload yang akan kita coba jalankan di dalamnya. Oke, K3s sudah kita install, sudah sangat baik terinstall. Lalu save kubeconfig to workstation. Oke, jadi dia sudah otomatis mengenerate sebuah kubeconfig. Kita bisa temukan di sini ya, etc rancher K3s. Ini adalah kubeconfig-nya. Mungkin saya akan kecilkan dulu supaya bisa terlihat semua. Ya, ini adalah kubeconfig-nya. Ini saya bisa letakkan di lokal ya. Jadi lokal tuh maksudnya di lokal komputer saya. Saya coba masuk ke terminal lokal saya, tapi sudah ada config sebelumnya, ini punya saya sendiri. Ini saya akan coba move dulu deh, saya backup punya saya dan kita buat baru. Dan ya coba kita copy paste saja langsung ke lokal. Iya, kita change permissionnya. Harusnya dari lokal kita sudah bisa cek K3s-nya ya. Tapi ada hal yang saya lupa ganti, yaitu ini ya, server dari control plane-nya. Server dari ini bukan 127.0.1, tapi IP public dari instance-nya. Ini kita ganti jadi ini. Ya. Dan pastikan nanti ini kan portnya 6443 ya untuk control plane-nya. Pastikan di instance-nya kita juga sudah membuka security group inbound-nya yaitu 6443 ya, seperti ini. Alright, that's good. Sekarang kita coba bisa cek dong. Kita bisa cek dong kubectl. Oh, mungkin sebelum itu kita ganti konteks dulu. Kita cek konteks dulu ya. kubectl
config get context line 21 could not find expected. Oh, ada typo di sini. Line 21. Line 21 tuh apa ya? Oh, ini ada typo nih. Kita hapus dulu. Nah, sip. Clusternya default karena tadi di config-nya adalah default ya. Jadi kita sudah bisa coba kubectl get nodes. Nah, kita sudah bisa akses cluster Kubernetes-nya, tapi ini K3s, sorry. Dan versionnya ini control plane, etcd, dan master. Jadi ini hanya master saja, tidak ada workernya. Tapi kita bisa deploy ke dalam Kubernetes lokal ini ya. Ini sifatnya lokal dan masih master gitu. Kalau kita bisa tambah worker bisa nggak? Bisa. Tapi itu ada prosesnya agak panjang lagi. Mungkin itu di video selanjutnya ya. Jadi nodesnya nggak cuma satu, bisa banyak gitu dengan ada worker-workernya. Dan isinya nggak ada control plane lagi, etcd lagi. Tapi bisa juga diisi control plane dan etcd lagi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya karena ini sudah beres, kita install Rancher ya. Rancher ini nanti kita bisa melihat sebuah UI-nya. UI Rancher UI ya. Kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya Rancher ini bekerja gitu. Kalau dari UI kan lebih intuitif dan kita lebih mudah memahaminya kan. Oke. Sekarang di lokal kita pastikan Helm chart sudah terinstall ya. Jadi Helm ini bisa install pakai brew, mungkin brew install Helm gitu. Nanti di komputer Anda atau pakai package manager yang lainnya. Nah, ini Helm repo add karena saya sudah punya, artinya yaudah langsung skip aja. Terus kita buat namespace-nya. Artinya nanti kita buat namespace di K3s yang tadi. Setelah itu kita apply cert manager karena membutuhkan cert manager untuk kita akses HTTPS ya nantinya. Untuk ranchernya dan lain-lain. Dan juga untuk proses pembuatan worker nantinya kita membutuhkan cert manager. Di sini cert managernya saya menggunakan versi terbaru yaitu 1.14.5. Nanti bisa dicari saja versi-versinya karena ini harus mencari dulu di GitHub-nya cert manager versi barunya 14.5 tadi ya. Ini apply. Nah, harusnya sekarang kalau kita cek cluster kita ya, ini sudah ada beberapa workload dari Helm, Traffic, ada juga Metric Server, ada juga Service LB, Load Balancer, Core DNS, sama nanti ada Cert Manager juga. Mungkin lagi masih berjalan ya. Nanti kita coba tunggu aja. Dan ya sekarang kita install Jetstack. Jetstack ini berbagai macam tools juga untuk Cert Manager. Nah, karena saya sudah ada, jadi langsung tinggal lanjut saja ke komen berikutnya. Baru deh kita install secara utuh. kubectl get pods. Oh, nah ini sedang menginstal ya, sepertinya Helmnya sedang menginstal Cert Manager pods dan semua komponen resources untuk Cert Managernya. Ya kita coba tunggu aja. Ya sudah selesai. Selanjutnya kita coba cek mungkin deployment ada Cert Manager dan lain sebagainya ya. Jadi kita sudah dapat traffic juga ini Nginx controller, Nginx controller apa ya? Ingress controller ya, sorry. Jadi mungkin kalau kita coba cek Ingress itu ada juga tuh. Oh, belum ada ya karena kita belum coba final untuk Rancher-nya. Nah, jadi nanti Rancher akan membuat sebuah Ingress controller gitu supaya bisa diakses dari diekspos lah keluar ke publik gitu. Oke, selanjutnya kita coba install Rancher-nya ya. Jadi ini komennya helm install Rancher dari Docker Rancher latest. Nama namespace-nya Kettle System. Hostname-nya, nah hostname ini menarik ya. Jadi hostname ini kita menggunakan sleep.io. Jadi sleep.io itu adalah DNS resolver juga sebenarnya. Jadi DNS service bisa nge-query ke IP public kita. Ini akan diasosiasikan dengan ranchernya. Jadi nanti kita bisa akses secara publik menggunakan domain dari sleep ya, sleep.io. Oke. Nah, ini ada bootstrap passwordnya. Passwordnya kita bisa isi apapun. Replikanya bisa kita isi juga mau berapapun itu. Tapi saya udah menggunakan komen sendiri ya ini. Ini passwordnya dan hostname-nya nanti kita coba ubah. Hostname kita public IP-nya ini ya. Kita coba
basis sleep.io-nya. Kita execute lagi. Sambil kita coba ya, kita coba cek ini udah bisa di resolve atau belum. Ini sudah bisa di resolve ya, sangat cepat sekali prosesnya. Sebelum bahkan 1 detik sudah bisa di resolve kalau kita dik. Setelah itu kita bisa akses dong. Artinya ini sudah selesai, kita bisa akses Rancher UI-nya menggunakan DNS yang dari sleep.io tadi. Kita bisa cek di tab baru mungkin ya, di sini. Nah, kenapa belum bisa? Karena masih proses. Kalau kita cek prosesnya, kubectl get pods, ini masih ada container creating ya. Jadi tidak perlu panik, hanya saja kita perlu sabar menunggu. Mungkin membutuhkan 1 atau 2 menit, mungkin ini akan dipercepat. Nah, sekarang sudah running. Salah satu ranchernya sudah running dan mungkin satunya lagi akan juga running ya, tapi masih ada restart sedikit. Tapi belum ready nih. Jadi kita harus menunggu probes dari readiness probe-nya itu harus health check-nya 1 ya, yang menandakan bahwa traffic sudah bisa masuk ke podnya. Jadi kubectl get service, kalau kita lihat service-nya, ya ini adalah service-nya. Dia akan membuat sebuah service namanya Kettle System Rancher menggunakan cluster IP. Dan ini portnya ke 80 dan 443. Tapi gimana cara mereka bisa expose keluar ya menggunakan traffic ini? Menggunakan traffic, di mana traffic adalah ingress controller dan dia sudah berkamuflase menjadi load balancer ya, seperti itu. Dan sudah ada external IP-nya. External IP ini menggunakan IP private dari EC2-nya, tapi kita karena IP private itu sifatnya jadi host, local host, dan local host otomatis bisa di hit dari luar menggunakan public IP, sudah ditranslate seperti itu dari public ke private. Jadi harusnya sudah bisa akses ke Rancher-nya, Rancher UI. Oke, sekarang kita coba akses, kita refresh. Nah, ini udah bisa diakses ya, hanya saja memang sertifikatnya ada kendala sedikit, jadi kita harus force aja di unsave. Oke, kita sudah berada di UI dari Rancher initial UI-nya ya. Ini kita harus ngecek nih passwordnya. Bisa dicek dengan 2 cara katanya. Pakai Docker kalau Anda menggunakan Docker, atau menggunakan kubectl get secret. Kita bisa pakai get secret ini ya. Nah, ini sejatinya sama saja ketika kita kan initialize bootstrap passwordnya menggunakan ini, artinya sama saja. Tapi kalau misalnya kita nggak initialize dengan ini, nanti kita harus mengeceknya pakai secret tadi ya. Karena ini sama, saya bisa ketik di sini karena saya hafal. Nah, ini adalah Rancher servernya. Kita bisa akses lewat ini katanya. Kita cek aja. Ketika kita login, kita bisa melihat sebuah cluster yang sudah berjalan, namanya cluster lokal. Dan inilah cluster lokal yang tadi ya. Ini cluster lokal kita, di mana isinya itu kalau kita lihat itu ada control plane, etcd dan master. Jadi nggak ada worker di sini. Kalau kita lihat di sini di UI-nya harusnya sama. Komponennya hanya 3 itu saja. Ya kira-kira seperti itu ya. Kalau kita lihat cluster management di lokal ini ya, jadi sebutannya control plane ya. Jadi mungkin AWS punya EKS, terus Google Cloud punya GKE. Nah, ini kita mau menggunakan self-hosted dari Rancher itu sendiri. Kita punya sendiri. Baik, terus apa yang bisa kita lakukan nih kalau udah kayak gini? Sudah selesai. Jadi kita bisa lakukan apapun. Kita bisa deploy aplikasi kita bisa deploy apapun yang kita mau. Oke, mungkin saya akan coba deploy aplikasi saya sebagai contoh. Tapi sebelum itu, iya, karena saya menggunakan EKS untuk image-nya ya, mungkin Anda bisa coba pakai aplikasi public. Jadi nge-hitnya ke Docker public tanpa adanya ECR. Tapi karena saya menggunakan image dari ECR, saya membutuhkan authentication dulu nih. Harus melakukan login ini dalam instance-nya. Jadi di sini saya coba install Docker dulu supaya bisa login ke Docker-nya ini ya. Ya, sudah selesai. Kita coba AWS ECR, copy paste, config JSON. Saya sudah menggunakan Helm chart di sini. Ini Helm chart, template-nya seperti ini. Ada config map, ada secret, ada service, ada HPA, ada deployment, dan lain-lain. Dan values-nya saya pisahkan di custom values. Untuk teksnya saya sudah menggunakan teks dari yang sudah ada di ECR saya.
Nah, di sini saya sudah beberapa teks ya. 126. Saya akan menggunakan 126 ini ya. Saya akan coba menggunakan Helm chart untuk menginstal aplikasi saya menggunakan teks yang 126 sebagai value. Dan juga supaya nanti bisa diakses, itu di service-nya saya gunakan load balancer. Saya akan jadikan sebuah load balancer dan portnya menjadi 8080 supaya bisa diakses dari luar. Kita nggak akan menggunakan SSL di sini untuk percobaan saja. Ini kita bisa langsung install saja menggunakan Helm dan kita coba lihat prosesnya. Sekarang kita cek portsnya, container creating, dan kita tunggu apakah dia sudah bisa. Ini agak lama, saya coba get service. Nah, services sudah terbuat sebagai external IP dengan port 8080. Artinya nanti kita bisa coba akses ya 8080 ini dari internet. Uniknya ini juga sudah secara langsung bisa di resolve dengan menggunakan sleep.io. Nah, ini sudah terinstall, sudah running di sini aplikasinya, OC Web UI namanya. Ini adalah aplikasi front end yang kita bisa gunakan. Oke, sekarang kita coba akses dari internet. Apakah aplikasi kita sudah bisa diakses? Dan ternyata sudah bisa diakses dengan baik. Jadi inilah aplikasinya. Ini adalah aplikasi front end yang saya buat menggunakan Next.js. Sudah bisa diakses dengan baik. Apakah ada masalah di path atau tidak? Oh, ternyata tidak. Jadi path-pathnya juga sudah berjalan dengan baik di sini. Jadi ya begitu ya teman-teman. Sekarang sudah berhasil kita membuat aplikasi kita berjalan di sebuah K3s ya. Anggap saja aplikasinya adalah aplikasi IoT atau Edge application di Raspberry Pi. Jadi Kubernetes ini akan disisipkan di Raspberry Pi. Jadi nanti akan membentuk sebuah cluster seperti itu. Jadi untuk nextnya mungkin saya akan coba share ya bagaimana caranya kita membuat sebuah cluster versi master dan worker. Jadi sebagai overview-nya di Rancher UI ini kita bisa explore juga cluster management namanya. Di cluster management ini kita bisa membuat sebuah template untuk nodes. Kita membuat nodes template untuk master dan juga worker. Setelah kita membuat node templates, kita akan menggunakan RKE1 atau Rancher Cluster Engine 1 untuk membuat cluster master dan nodes di sini. Jadi di sini kita akan membuat dengan Amazon EC2 untuk membuat cluster dan nodes ya. Dan ini akan menjadi sangat menarik sekali karena kita dengan kata lain sudah bisa membuat self-hosted Kubernetes kita sendiri. Jadi ya seperti itu teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton video ini, sudah mampir juga. Sampai bertemu di video berikutnya.